Iya. Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kakak-kakak. Iya. Baik kakak-kakak. Ah, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Amin. Nah, jadi hari ini kita boleh bertemu kembali kakak-kakak dalam modul 1.6, pertemuan ke-6 ya, ke-7. Ya, ke-6 ya, pertemuan ke-6. Nah, kakak-kakak, sebelum kegiatan kita ini kita mulai, kita berdoa dulu. Boleh Kak Dedi pimpin dalam doa, Kak Dedi? Ya baik Ibu boleh. Oke, silakan Kak Dedi. Baik teman-teman guru hebat. Sebelum kita memulai pertemuan tatap muka kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Kak Dedi sudah memimpin dalam doa. Nah, kakak-kakak, eh, pada saat ini kita akan masuk di modul 1.6. Ya, jadi kakak-kakak saya share screen dulu materi kita pada saat ini. Ya, kakak-kakak bisa baca? Bisa? Ya bisa Ibu, bisa. Bisa? Oke. Ya, salam bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, Rahayu. Nah, jadi kakak-kakak, agenda kita hari ini yaitu modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, terus yang berikut di sini kesepakatan kelas kita. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan chat ya fitur chat, yang keenam yaitu uh, klik question sebelum bertanya. Oke, kakak-kakak masih ada yang perlu ditanya, ditambah? Pas? Ya. Kakak-kakak, di sini tujuan capaian umum modul ini adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul ini adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, terus kakak-kakak, Eh, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, kakak-kakak, saya mau tanya kakak-kakak kemarin kita apa yang kalian apa kakak-kakak pahami mengenai apa menyusun perencanaan pembelajaran backward design ini kan di modul 1.5 backward ini ya. Coba kakak-kakak. Ya, disilakan kakak-kakak peserta. Ya, kakak-kakak. Ada yang bisa? Iya. Kakak-kakak, Kak Dedi ada? Tidak? Kak Ingrid? Iya, Kak Bu. Ingrid? Iya. Iya, Bu. Iya, untuk
perencanaan pembelajaran PJOK itu dalam menyusun modul ajar ada 3 hal yang kita perhatikan, yaitu tujuan pembelajaran, Iya. aktivitas pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Terima kasih, Bu. Oke, kakak-kakak. Sangat setuju apa yang disampaikan Kak Ingrid, Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk penyusunan modul dalam proses perencanaan pembelajaran ada beberapa seperti tadi yang disebut nama Kak Ingrid. Kemudian saya tambahkan saja ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, evaluasi, dan media pembelajaran. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, sangat setuju Kak Fitri. Nah, jadi kakak-kakak peserta menyusun pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, kakak-kakak kita sudah pelajari di modul 1.5 ya. Ya. Jadi kakak-kakak di sini ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design. Ya, kakak-kakak sudah yang bagaimana pembelajaran yang backward design itu? Coba kakak-kakak. Buat this. Nah, kakak-kakak backward design ini adalah pendekatan perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menetapkan hasil akhir atau tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu merancang langkah-langkah akhir atau tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam pendekatan ini, pengajar menentukan duluan apa yang ingin siswa ketahui atau mampu lakukan di akhir proses belajar. Kemudian menyusun penilaian atau evaluasi. Dan akhirnya perencanaan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, kakak-kakak itu yang masuk di backward design. Yang seperti yang pertama yang sudah disampaikan Kak Ingrid juga masuk. Yang pertama menentukan hasil belajar. Nah, apa yang ingin dicapai oleh siswa? Apa pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa? Nah, yang itu yang pertama ya. Yang kedua merancang penilaian. Nah, bagaimana pengajar kita sebagai guru dan siswa akan mengetahui bahwa tujuan telah tercapai. Apa bentuk evaluasi yang sesuai untuk mengukur pemahaman. Nah, kakak-kakak yang ketiga merencanakan kegiatan. Iya. Merencanakan kegiatan pembelajaran, apa kegiatan, materi dan metode yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Ya, kakak-kakak. Nah, jadi dari backward design ini kita berfokus pada pembelajaran yang terarah dan efektif. Karena kegiatan pembelajaran didasarkan pada hasilnya yang ingin dicapai, bukan hanya pada materi yang tersedia, kakak-kakak. Ya, ini analisis perencanaan pembelajaran. Ya, kakak-kakak, kemarin kita pada modul 1.5 itu kita sudah sempat membahas di situ ya kakak-kakak. Ya, kakak-kakak, saya masih ingin mau bertanya kakak-kakak di sini, di dalam langkah-langkah perencanaan pembelajaran ini kakak-kakak sudah apa kakak-kakak ketahui di dalam modul 1.6 ini untuk merencanakan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Kita kan kakak-kakak di dalam proses pembelajaran ada modul ajar atau RPP ya. Kalau K13 kan RPP. Kalau modul ajar berarti itu kumer ya. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran di sekolah, pasti kita sudah
punya perencanaan pembelajaran, ya, modul ajar. Nah, kakak-kakak, saya ingin mau bertanya kakak-kakak, bagaimana perencanaan-perencanaan yang kakak-kakak sudah lakukan di dalam proses pembelajaran kakak-kakak? Silakan. Question. Iya. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design ini, yang bagaimana kakak-kakak sudah laksanakan di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, kita kan kalau sebelum mengajar, kita sudah ada kita punya modul ajar ya, atau RPP. Nah, di dalam modul ajar itu apa semua yang kita lakukan di situ, kakak-kakak. Dalam modul ajar. Ayo kakak-kakak. Ayo, Kak Dedi. Iya Ibu. Iya. Yang saya lakukan itu Ibu ya tabe Iya. sesuai dengan apa yang dalam isi modul ajar. Cuma di sini Bu, kalau di sekolah saya itu RPP-nya itu agak berbeda dengan RPP nasional punya Ibu. Yang kalau di sini kalau kita yang saya buat itu ada energizer-nya, yaitu semacam bermain game. Sebenarnya sih sinkron juga Ibu dengan RPP nasional. Kalau di sini di sekolah saya itu bermain dengan sesuai minat dan bakat peserta didik. Terus, Iya, berarti pembelajaran bereferensiasi ya, sesuai minat bakat peserta didik. Nah, pertama, tapi pasti kan ada modul ajar langkah-langkahnya, apa yang lebih dahulu yang kita lakukan, setelah itu apa lagi, setelah itu apa lagi. Nah, iya, seperti pendahuluan, terus kegiatan inti, terus penutup, terus asesmen, terus penutup. Nah, kakak-kakak dalam kegiatan saat ini itu yang kita harus lakukan, yang dimana kakak-kakak sebentar kita masuk di room bagi kelompok. Kakak-kakak semua sudah upload RPP? Ibu, kalau saya sudah Ibu. Oke, 1.6 RPP ya, karena nanti di situ kita akan adakan aksi nyatanya kakak-kakak ya. Jadi sebelum kita tatap muka 1.6 itu kita sudah harus kerjakan aksi nyatanya. Karena nanti pada saat kita tatap muka itu yang harus kita praktekkan di situ kakak-kakak. Kita harus buka, bagaimana nanti kita analisis kembali di situ kakak-kakak ya, dalam proses pembelajaran kita pada tatap muka kakak-kakak ya. Coba kakak-kakak di sini ya ada langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran ya kakak-kakak, pendekatan asesmen pembelajaran. Yang keempat, pendekatan pembelajaran peserta menggugah ya. Ini yang LMS kemarin, asinkronosi yang kemarin ya, kegiatan kita kemarin ya. Kakak-kakak kan elaborasinya kakak-kakak sudah mengisi ya. Sudah. Nah, kakak-kakak sekarang kakak-kakak menjawab 3 pertanyaan tanda kunci dalam kegiatan RPP kita ya, modul ajar yang sudah disampaikan tadi Kak Ingrid. Ada 3 ya tahapan. Kak Ingrid dengan Kak Devi, Kak Fitri sudah menyampaikan tadi bahwa ada 3 ya kegiatan yang kita lakukan dalam proses membuat modul ajar ya. Nah, terus yang berikut, yang kedua melakukan diskusi kelompok
untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Nah, jadi RPP yang kakak-kakak nanti buat itu nanti yang sudah diunggah itu nanti didiskusikan per kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok ini siapa yang sudah punya yang diunggah kemarin RPP-nya yang sudah buat itu nanti ditampilkan kepada teman sekelompoknya dan di situ saling berdiskusi mengenai modul ajarnya. Ya, jadi di situ juga dapat melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil yang ditelaah atau dianalisis ya kakak-kakak. Jadi nanti kita berbagi kelompok ini kakak-kakak. Habis kita berbagi kelompok, masing-masing menelaah apa hasil modul ajarnya yang sudah dikirim. Jadi masing-masing mengirim kepada teman. Nanti saya bagi kelompok di sini saja, kita presentasi di sini saja. Nanti sebentar kita masuk di room, tetapi untuk awalnya saya membagi di sini saja untuk kelompok kita. Nah, jadi di sini yang kita akan lakukan 1 JP peserta akan mengembangkan dan memperbaiki modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design ya. Nah, itu setelahnya itu peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah pembelajaran modul 1.6. Nah, kakak-kakak. Nah, di sini saat saya mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Dari berapa tadi kakak-kakak? Jadi di sini kita bisa dapat menuliskan. Nah, kakak-kakak, saya kirim link kakak-kakak dan kakak-kakak mengerjakan di link tersebut ya kakak-kakak. Ya, saya mengirim link, kakak-kakak kerjakan. Di kolom chat ini saja kakak-kakak ya. Saya mengirim link. Kakak-kakak buka. Silakan kakak-kakak. Kakak-kakak buka link tersebut. Nah, kakak-kakak dapat menulis dapat mengerjakan cara mengajar kakak-kakak merencanakan ada 3 komponen pembelajaran ya yang perlu dipertimbangkan ya. Silakan kakak-kakak. Silakan. Ada 3 komponen kakak-kakak. Ayo, silakan kakak-kakak. Apa-apa semua, ya. Di kolom chat saja dituliskan atau tidak usah buka link, di kolom chat saja nanti ya kita bahas di situ apa-apa semua kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Iya, ayo kakak-kakak. Silakan membuka link itu baru kita kerjakan masing-masing. Ayo kakak-kakak.
Iya. Iya, ayo kakak-kakak. Ada 3 komponen. Nah, kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Semangat kakak-kakak. Sudah? Resen, ada yang bisa menyampaikan? Ayo kakak-kakak. Rasen, siapa yang dapat menyampaikan? Oke. Kak Dedi, disilakan Kak Iya, Dedi. ya baik Ibu. Yang pertama komponennya itu tujuan pembelajaran, penilaian, dan kegiatan pembelajaran. Begitu Bu ya? Iya, iya. Eh, yang pertama itu tujuan pembelajaran, hal yang paling mendasar dan harus ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik harus yang pertama itu spesifik, jelas, dan terukur sehingga mudah dipahami oleh siswa dan guru. Terus terukur, dapat dinilai secara objektif, misalnya melalui tes atau proyek. Relevan, sesuai dengan materi pelajaran dan kebutuhan siswa. Selanjutnya menantang, atau mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Contoh tujuannya, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dengan menggunakan diagram. Oh, ini matematika. Sorry, Bu. Kalau di PJOK, tesis. Kalau masuk di saya Bu, di RPP yang saya upload itu mengenai bola voli. Jadi di siswa bisa kalau ada yang paham dengan permainan bola voli, siswa tersebut bisa menjelaskan cara bagaimana cara yang baik passing bawah. Begitu Ibu. Kalau yang tujuan pembelajaran. Begitu Bu ya. Oke, iya. Iya. Benar Kak Dedi. Apa yang disampaikan Kak Dedi, tujuan pembelajaran ada 3 ya, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan konten atau aktivitas pembelajaran. Iya. Nah, dari ya Kak Ingrid, silakan Kak Ingrid. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Kalau menurut saya 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dalam mengajar itu, dalam membuat modul ajar itu, kalau saya yang pertama itu tingkat perkembangan anak, yang kedua minat anak, dan yang ketiga apa kebutuhan khusus. Ya, gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Ingrid di TK ya. Ya, jadi menyesuaikan dengan tahapan-tahapan seperti yang
TK, SD, SMP, ada fasenya ya kakak-kakak ya. Ya, yang TK masuk fase A ya Kak Fase Ingrid tidak? fondasi, Bu. Fase fondasi. Kalau TK. Fase Iya. fondasi. Ya, kalau SD fase A, B, C, kalau SMP itu fase D, SMA itu fase E dan F. Nah, kakak-kakak, benar apa semua yang disampaikan ya Kak Siti ini ada tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. Nah, benar. Dari asesmen pembelajaran kita kan di situ ada tujuan dan ada capaian dalam langkah-langkah membuat modul ajar itu yang kita akan ajarkan kepada peserta didik, ya, kakak-kakak. Terus kita lanjut dari tujuan pembelajaran itu, ya itulah yang kita mau mulai. Kalau dari tujuan pembelajaran, kadang-kadang kakak kita mulai dari mananya kakak-kakak? Ya, saya mau bertanya tujuan pembelajaran itu kita mulai dari mana? Ya, dari ujung yang akan dicapai, ya kakak-kakak. Jadi dari TP itu dari CP kita. Apa CP yang seperti berikan contoh saja kakak-kakak. Seperti Kak Dedi tadi menyampaikan bahwa TP-nya itu diambil dari bola voli. Nah, apa yang kakak-kakak capai di situ Kak Dedi? Pembelajaran PJOKA. Kalau dalam permainan bola voli, apa kakak-kakak capai? Yang dicapai Iya, capaiannya dari tujuan pembelajaran Kak Dedi, kita mundur dari belakang dan capaiannya dulu bola voli itu. Apa yang Kak Dedi ingin capai di situ dari ya, sudah menentukan tujuan pembelajaran dari capaiannya itu apa Kak Dedi ingin capai? ya yang dicapai bahwa anak-anak itu dapat mengerti cara passing bawah, passing atas gitu Ibu. Itu yang dicapai. Oke. Baik, good. Ya. Kalau Kak Ingrid? Iya, yang saya harapkan itu Bu, peserta didik terlibat aktif dalam mengikuti seluruh pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, baik. Sangat setuju apa pendapatnya Kak Dedi dengan Kak Ingrid. Ah, dari tujuan pembelajaran yang harus kita capai, seperti Kak Ingrid menyampaikan tadi, itu saya sangat setuju. Ya, dari peserta didik kita bisa apa yang kita capai dari tujuan pembelajaran itu. Ya, jadi kita berarti kakak-kakak di sini kakak-kakak sudah memahami apa yang perlu dicapai dalam proses pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Ya, kakak-kakak. Ya. Nah, kakak-kakak merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward desain berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, merencanakan pembelajaran yang pendekatan backward design berfokus pada tujuannya, kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak di sini kita sudah pahami dari elaborasinya kita kemarin ya kakak-kakak. Ya, kakak-kakak, mari kita membahas tahapan backward design ini dalam salah satu perencanaan pembelajaran ya kakak-kakak. Ya, jadi yang saya harus bagi kelompok setahu ini ya. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, kakak-kakak di situ kan kakak-kakak pasti mengetahui tujuan pembelajaran kita itu ada yang fase A, fase B, ya kakak-kakak pasti sudah mengetahuinya ya. Nah, kakak-kakak
di situ dalam fase ada berapa tahapan? Ada fase, elemen, capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran kakak-kakak. Nah, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran kakak-kakak? Ya, dari tujuan pembelajaran itu tadi. Nah, yang berikut tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tidak ngambang, seperti yang begini ya. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik itu kalau olahraga, ya seperti tadi Kak Dedi, spesifik dalam bola voli, passing atas atau passing bawah. Jadi spesifik seperti itu kakak-kakak ya. Nah, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kakak-kakak, di sesi ini kita akan membuat mendiskusikan RPP kakak-kakak, modul ajar kakak-kakak yang sudah kakak-kakak upload ya, yang sudah kakak-kakak upload di LMS. Nah, di situ kakak-kakak bisa saling memberikan masukan. Ya, kakak-kakak, ada kan kita membuat modul ajar itu, kadang kita biasa cuma copy paste, ya, tidak melihat kondisi sekolah. Jadi kita membuat modul ajar itu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Jangan kita membuat modul ajar yang tidak ada di sekolahnya kita, ya. Jadi kita membuat modul ajar itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, seperti asetnya, ya, sarana prasarananya, ya. Jadi kakak-kakak, walaupun tidak ada yang ada di sekolah, tetapi ada di modul itu, bagaimana kita modifikasi sarana itu agar anak-anak bisa melakukan praktek yang maksimal ya kakak-kakak. Seperti contoh, kakak-kakak, pasti kalau kita di dalam kota kan tidak ada lagi yang sarana kita itu yang kita modifikasi seperti bola, kertas kita buat seperti bola, ya, baru kita lakban, tidak ada lagi. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan pembelajaran dengan sarana yang ada? Coba kakak-kakak, kalau dalam proses pembelajaran kakak-kakak di sekolah, ya, kakak-kakak, apa yang perlu kita lihat kakak-kakak? Coba kakak-kakak, apa yang perlu kita lihat dalam proses pembelajaran kita sebagai guru PJOK? Di dalam guru PJOK ya kakak-kakak, kita itu kan banyak menggunakan sarana yang ada di sekolah. Nah, kakak-kakak, saya ingin bertanya, kalau kakak-kakak itu di sekolah, apakah jumlah bola kakak-kakak, seandainya bola voli seperti Kak Dedi sampaikan tadi, apakah jumlah bola di sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik atau kurang dari sarana yang ada di sekolah? Coba kakak-kakak, ayo kakak-kakak. Kak Dedi, bagaimana Kak Dedi? Ya. Kak Ingrid. Ya baik Bu, kalau saya di sekolah itu bola Ibu kurang dari jumlah peserta didik. Iya, jadi saya gunakan secara bergantian saja. Ya, Oke. saya Kak Ibu, Dedi? tapi sama Ibu, kalau saya juga jumlah siswa itu berbeda-beda Bu, rombelnya ada kalau yang kelas 1 ada, tapi kalau untuk jumlahnya Bu enggak cukup. Jadi cara untuk mensiasatinya itu ya dengan cara bergantian Ibu, buat berbaris-berbaris. Begitu Ibu. Kalau untuk untuk satu orang satu, enggak Ibu. Begitu, enggak cukup. Oke, Kak Dedi, sip. Iya, sama dengan Kak Ingrid ya. Memang kita kan dalam sarana olahraga, bukan cuma Kak Dedi, saya saja juga di sekolah.
sangat kurang sekali sarana yang saya gunakan. Tetapi bagaimana kita sebagai guru PJOK supaya semua peserta didik itu bisa dapat bergerak, ya. Nah, jadi kakak-kakak, bagaimana kita memodifikasi pembelajaran itu dalam model pembelajaran kita supaya bola yang tadinya cuma 4 atau 5, karena kita rata-rata pasti jumlah peserta didiknya kita itu paling 32, ya, rata-rata. Nah, jadi kalau dari 32, kalau 5 ya kita bisa bagi kelompok, ya kakak-kakak. Bagaimana caranya dan kita sebagai guru PJOK supaya peserta didik itu semuanya bergerak. Jangan banyak yang menunggu, kakak-kakak ya. Jadi itulah untuk kita ini dituntut sebagai guru PJOK, jangan hanya fokus pada sarana yang ada. Ya, tapi bagaimana kita memodifikasi sarana itu bersama proses pembelajaran kita di lapangan ya kakak-kakak. Itu tujuannya ya. Iya. Sahabat kau Kak Siti? Kak Siti? Bu, Kak Siti? Ya, tidak ada ya. Ya, baik kakak-kakak. Kita lanjut. Iya. Dan di dalam proses pembelajaran kakak-kakak, apa yang kita capai, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Coba kakak-kakak, apa yang kita lakukan? Ya, Kak Ingrid. Maaf Bu, Iya. boleh diulang Ibu? Saya terpental Iya. sedikit sore. Iya, bagaimana kakak-kakak mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ya, Silakan. baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, melalui asesmen atau penilaian ataupun lewat observasi yang dilakukan, seorang guru bisa mengetahui keberhasilan pembelajaran yang dilakukan pada saat itu. Terima kasih Bu. Mungkin ada juga dari SMP melalui rubrik penilaian, boleh? Ya, kalau kami di TK lewat observasi dengan penilaian, ya melalui iya ada rubrik penilaian, ya. Maksudnya di sini rubrik penilaian kognitifnya, pengetahuan, keterampilannya, ya. Itu Bu. Terima kasih. Oke, baik Kak Ingrid, terima kasih. Kak itu yang di TK ya Kak Ingrid. Tapi kalau di SMP memang ada asesmen yang kita harus kita buat sebagai guru PJOK. Bagaimana dari tujuan pembelajaran kita, apa yang kita capai dan harus apa asesmen yang kita harus ada rubriknya penilaiannya di situ ya Kak Ingrid. Seperti begitu kalau SMP kita membuat rubrik penilaian yang dimana kita sudah pelajari pada saat modul kemarin yang pertama, bahwa disitulah rubrik penilaian yang kita buat yang angka 1, 2, 3, 4 itu. Nah, di situ kita lihat perkembangan peserta didik kita. Yang ini yang seperti dalam tujuan pembelajaran tadi Pak Dedi bola voli ya. Nah, passing bawahnya, passing atasnya. Jadi peserta didik kita bisa lihat, oh ini belum mampu melakukan, ini yang baru sedang-sedang dapat melakukan, ini yang sudah dapat melakukan. Nah, itu kriteria-kriteria begitu asesmen pembelajaran yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di PJOK. Ya, oke, good. Makasih Kak Ingrid. Sangat setuju dengan jawaban Kak Ingrid. Nah, kakak-kakak, sekarang kita kakak-kakak dalam aktivitas pembelajaran kakak-kakak. Dalam aktivitas pembelajaran apa yang kakak-kakak lakukan di situ? Iya, kakak-kakak. Kakak-kakak.
Dalam aktivitas pembelajaran apa yang kakak-kakak lakukan? Ya, kakak-kakak silakan. Iya. Apa yang kakak-kakak dapat lakukan pada saat aktivitas pembelajaran? Iya, ayo kakak-kakak. Bolehkah Siti? Boleh baca dulu di yang ditayangkan. Ada Kak Siti? Kak Fitri, Kak Fitri. Ayo Kak Fitri. Kak Fitri. Kak Fitri. Mana Kak Fitri? Halo Kak Fitri. Ke toilet kayaknya, Bu. Hah? Lagi Ke ke toilet? toilet kayaknya, Bu. Tadi izin di grup. Oh iya, siap. Ya. Kak Dedi? Boleh Kak Dedi? Kak Siti, silakan Kak Siti. Iya, yang mana ini Bu? Yang ini yang mau dibaca? Iya, boleh. Sekali. Tuh. Kecil. Yang tiga aktivitas pembelajaran. Mana itu? Iya, aktivitas pembelajaran ya. Kakak-kakak, iya. Kak Siti, silakan. Ya, aktivitas pembelajaran. Itu aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Itu Bu. Fase B, elemen terampil bergerak, capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran memastikan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Asesmen pembelajaran. Asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Sudah Bu. Ini mau dijawab Bu. Halo Bu, ini dijawab langsung?
Tidak ada suara terdengar. Iya, halo Kak Siti. Sorry, saya yang salah. Halo Kak Siti. Iya. Bagaimana, Jadi Bu? silakan Kak Siti. Kak Siti, yang pertanyaan pertama ini Kakak bisa melihat dari aktivitas gambar mereka dari tujuan pembelajaran mereka. Ya, apa yang perlu dicapai Kakak Siti? Ya, Mencapai tujuan pembelajarannya. Iya, silakan Kakak. baik Bu, saya akan mencoba. Gambar tersebut menunjukkan informasi terkait elemen terampil bergerak pada fase B. Nah, di sini aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan dinilai dengan apa itu? Asesmen pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu mendemonstrasikan rangkaian gerakan senam irama dengan transisi yang lembut. Aktivitas yang biasa dilakukan yaitu seperti latihan senam irama, yaitu siswa dapat berlatih atau dapat melakukan rangkaian gerakan senam irama secara berkelompok atau individu dengan fokus pada keluasan gerak dan transisi. Kemudian pemanasan dan pendinginan, yaitu sebelum dan sesudah senam, siswa melakukan pemanasan dan pendinginan untuk membantu kelancaran gerakan. Oke, Kak Siti. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Kak Siti. Dari tiga ini aktivitas pembelajaran kita ya yang kita selalu lakukan ini fase D ya. Nah, kakak-kakak, jadi ini tadi yang saya sampaikan dari merencanakan kegiatan pembelajaran itu sudah berbuat segitiga ya. Jadi anak-anak itu pertamanya kan kita baru merencanakan pembelajaran kita. Terus baru kita kembangkan di asesmen pembelajaran kita. Baru kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Ya kakak-kakak. Di sini baru kita merencanakan. Terus ke langkah ke berikutnya mengembangkan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen kan ada berapa asesmen pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Baru kita memulai dengan tujuan pembelajaran. Atau bisa juga, ini kan model desain backward design ya. Nah, kalau backward design itu mulai dari tujuan pembelajaran, baru mengembangkan asesmen pembelajaran, baru merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini kalau model backward design ya, mulai dari tujuan pembelajaran, baru mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Ya, tadi salah ya, saya menyampaikan. Nah, kakak-kakak, nah, di sini kakak-kakak langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal langkah selanjutnya. Ya, kakak-kakak dapat, tadi kan 3 sudah langkah pembelajaran yang kita sudah sebutkan ya, dari TP, tujuan pembelajaran tadi asesmen dengan aktivitas pembelajaran. Nah, yang keempatnya itu memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar atau fasilitasi dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, kakak-kakak, kita iya, kakak-kakak, di sini kegiatan kita kenapa desain dimundur
kenapa desain mundur, backward design ya, memulai dari tujuan, rencana, ya, dari tujuan akhir, rencana pembelajaran dengan struktur baik, dan backward design menjadi penerjemah guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang berikut pengalaman pembelajaran yang bermakna. Nah, kakak-kakak, di sini kita nanti mendesain, kalau backward design ini dia mundur ya, kakak-kakak. Seperti ya, seperti ini ya, kakak-kakak. Dia mulai dari tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen, terus merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kakak-kakak, model backward design ini kita akan lakukan saat ini. Langkah lain yang perlu diperhatikan yaitu memperhatikan diferensiasi ya kakak-kakak. Pembelajaran itu ada 6. Nah, ini yang harus kakak-kakak sudah pahami di dalam pembuatan modul ajar kakak-kakak yang kakak-kakak sudah kirim di tugas 1.6 yang kakak-kakak membuat. Nah, kakak-kakak sekarang kakak-kakak sekarang berbagi RPP kakak-kakak. Boleh? Jadi saya tunjuk saja, tak usah kita bagi room, menganalisis saja, atau saya bagi room, kirim masing-masing ke WA masing-masing satu, begini, bagi 2 ya. Iya. Iya, jadi bagi 2 kakak-kakak ya. Kakak-kakak bagi 2, satu kelompok 2 orang. Jadi di sini ya, Kak Dedi dengan Kak Devi, Kak Fitri dengan Kak Hikmah, Kak Ingrid dengan Kak Sri ya, Kak Siti ya, 3 orang ya. Nah, jadi di sini kakak-kakak saling mengirimi modul ajarnya kakak-kakak yang sudah dikirim. Ya, kakak-kakak. Boleh? Saya dengan Ibu Sri, Bu. Ibu Sri atau Ibu Siti? 3-3. Ibu Sri, Ibu Siti, dan Kak Ingrid ya. Oh iya, Iya. baik. Bu. Yang RPP yang dikirim ini Bu, yang sudah kita upload? Iya, iya benar. RPP yang kita sudah kirim, kita saling berbagi ke teman. Mohon maaf Ibu. Ya. Tadi apa ya? Soalnya saya kurang jelas dengarnya di sini. Iya, Kak Hikmah dengan hadir Bu. Kak Indah barangkali ya. Kak Hikmah dengan Kak siapa tadi? Kak Indah ya. Kak Fitri dengan Kak Dedi. Oh, begini. Alangkah bagusnya Kak Dedi dengan Kak Fitri ya. Kak Dedi dengan Kak Sri. Kak Devi dengan Kak Sri. Karena tidak, jangan. Kak Sri ini lagi ada masih sementara ini. Dedi dengan Devi ya. Kak Dedi dengan Devi. Fitri dengan apa tadi ya? Kak Dedi dengan Kak Dedi dengan Kak Devi. Kak Ingrid dengan Kak Siti ya? Iya. Cocok itu. Kak Sri ada Kak Fitri, Kak Ingrid?
ini pisang masih baru di PT, masih baru ketak. Ini masih di. Iya Bu, iya sama Ibu Siti saya Bu. Ada Kak Sri? Kak Sri mungkin masih mengajar, Bu. Oh iya, sudah lanjut. Masing-masing di sini saya bagi kelompok ya. Iya, Bu. Oke, baik. Lagi. Ibu berkelompok apa ini, Bu? Iya, itu saling memberikan masukan kepada modul ajar ya. Iya. Modul ajarnya. Kak Hikmah tadi dengan siapa Kak Hikmah? Kurang tahu Ibu, saya kurang jelas tadi. Tunggu ya. Ada Kak Lili juga ini. Ada ya? Ada. Iya. Jadi Kak Dedi dengan saya, Bu. Ya. Dengan Ina, Bu. Kak Hikmah. Iya, Bu. Masuk di grup mana, Bu? Kelompok mana ini? Saya baru. Tunggu dulu, sementara saya bagi. Sementara saya bagi ya. Sabar ya. Kak Dedi masuk di kelompok 1 ya. Kak Devi, Kak Dedi. Kak Dedi ini ya sudah. Silakan bergabung. Silakan kakak-kakak bergabung. Silakan bergabung di room masing-masing kakak-kakak. Ya, kakak-kakak silakan bergabung di room masing-masing kakak-kakak. Tapi Ibu, apa yang diklik Ibu ini bergabung sama Ibu Devi? Sudah Ibu Devi sudah bergabung? Belum Ibu, belum. Ini tunggu dulu. Sudah ini Kak Dedi dengan Ibu Fitri ya? Ibu Devi. Ibu Devi. Iya Ibu Devi. Ibu Devi ini. Ini Ibu Fitri, Devi, ketiga ini aneh. Oh saya ke ini lagi. Jadi Ibu Devi sudah di sini Pak. Ibu. Sudah di sini Kak Dedi. Ibu. Itu dan. Ibu saya masih sementara menyusun modul ajarku Ibu, jadi belum selesai. Bagaimana itu Ibu? Kak Fitri, mana Kak Fitri? Kak Fitri mana Kak Fitri? Kalau begitu Kak Fitri mana? Sama-sama saja Kak Fitri, Kak Dedi, Kak Sri ya. Kak Dedi. Oke, silakan Kak Dedi.
saling berbagi. Kalau bisa masing-masing di kelompoknya share screen-kan saja teman-teman RPP-nya ya, supaya teman-teman bisa lihat. Di-upload di mana lagi ya? RPP. Maaf Bu, saya baru masuk Ibu. Saya tidak tahu tadi saya kelompok dengan siapa. Kayaknya Baru sudah dibagi nih Bu tugasnya ini. apa? Pak Dedi tugasnya apa? Ini Bu berdiskusi masalah modul ajar Ibu. Oh, Iya, modul ajar yang di-upload. Baru di-upload ulang di sini begitu? Iya Bu, untuk saling ini apa istilahnya itu memberikan saran atau bagaimana Ibu di modul ajar yang kita mau masing-masing Ibu, artinya bertukar pikiran begitu Ibu. Oh iya, tadi yang saya upload itu kelas 1, RPP kelas 1. Itu mau dibuka di sini Pak Dedi? Iya. Dibuka di situ. Kayaknya dilihat di WA kayaknya saja Ibu. Bagaimana sih kalau di sini saya agak kurang paham Ibu ini baru ini. Upload di Soalnya saya sini baru masuk ini. Tadi Iya. jaringan tidak bagus. Baru lama tidak masuk di itu karena belum kerja tugas. Iya harus kerja tugas dulu Ibu baru bisa masuk di roomnya ini. Kalau Iya lewat Bapak, saya juga belum upload RPP ini. Bagaimana sudah itu Pak? oh begitu. Iya, yang Pak Dedi punya Jo. Pak Dedi Jo. Boleh Ibu, boleh. Soalnya baru di-upload tadi. Saya belum. Pak Dedi saya dan siapa? Orang 4 ini. Iya, kita 4 kayaknya Ibu. Ini sudah dikasih 1 room ini. Berarti kita 4 Ibu. Oh iya. Pak Dedi punya Jo. Pak Dedi SMA, SD. Saya SMP Bu. Oh SMP ya. Oh iya. Pak Dedi punya Jo. Iya. RPP-nya Tunggu Pak Ibu. Dedi Jo. Saya coba Oh iya. bagaimana caranya nih. Kirim di Pak. Tapi Ibu, itu ada saya kirim di grup Ibu. Di grup kita yang kedua. Iya. Kada ditampilkan di Zoom saja nanti, Zoom besar.
Di Zoom besar Bu ya. Ini dibagikan layarnya Iya. berarti Bu ya. Iya. Baru kita baca sama-sama itu nanti kita bahas. Nah, itu. Bagaimana cara pilih? Bola basket. Yang dibahas ini kan cuma susunan dari RPP itu, susunan sampai ke bawah akhir Ya, pembelajaran. tunggu Ibu. Saya coba buka dulu anunya Ibu ya. Kayak salah yang. Iya.
Ya, bagaimana kelompok 1 sudah? Ya, halo kakak-kakak. Ya, kakak-kakak sudah masuk semua? Kembali ke rumah semua. Ya, kakak-kakak, tadi kita sudah membagi room. Ya, jadi apa yang kita sudah analisis tadi modul ajar teman-teman. Nah, kakak-kakak sangat luar biasa. Nah, kakak-kakak di sini kakak-kakak bisa menuliskan di link yang saya kirimkan tadi dari pertanyaan refleksi yang kakak-kakak ini ya. Ada pertanyaan refleksi kakak-kakak. Saya send screen lagi. Pertanyaan refleksi kita, kakak-kakak menuliskan di link yang tadi yang saya kirim kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Ya, ini apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan merencanakan perencanaan yang kakak-kakak sudah susun ya. 2, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak sudah susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa. Nah, terus yang berikut, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Ayo kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Buka di link yang tadi kakak-kakak ada, saya sudah kirim di kolom chat ya kakak-kakak. Ya, ada link tadi saya kirim. Mana sudah lagi tadi itu, so hilang link. Sudah Itu ya. hilang, Bu. Sudah hilang. Bisa kakak-kakak? Dapat? Ada. Barusan saya kirim Kak Siti. Semangat Kak Siti. Mana sudah pertanyaan? Silakan. Sudah dapat linknya? Ya. Dari pertanyaan dari 4 pertanyaan ya kakak-kakak menuliskan di Jamboard ya. Di Google Doc. Ya, silakan kakak-kakak. Saya memberi waktu 5 menit ya kakak-kakak. Boleh? Supaya kita masih ada berapa kegiatan kita ya. Kita masih bisa sempat. Ya kakak-kakak itu di situ ada soal yang
Ibu, soalnya kecil sekali. Soalnya kecil sekali. Ada di kolom chat kakak-kakak. Cuma di kolom chat tidak semua ya. Kakak-kakak yang nomor 1 itu, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti, di sini tinggal dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun. Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Yang jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Terus yang berikut, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir dan yang diinginkan. Yang diinginkan di sini ya kakak-kakak. Tuh. Ya kakak-kakak. Ibu Sil tidak bisa terbuka. Saya punya Bu Sil jaringan. Tidak bisa terbuka Jambon. linknya. Jambon? Iya. Coba lagi Kak Indah. Siapa tahu sudah bisa. Nggak bisa Bu, terputar terus. Jaringanmu kurang bagus Bu. Ya, sudah kakak-kakak? Ada yang sudah? Ya, kalau yang sudah silakan. Sudah? Ada yang sudah?
Iya, bagaimana kakak-kakak? Sudah? Yang sudah? Iya. Kak Siti boleh? Kak Siti boleh menjawab ini Kakak Siti? Tunggu dari dulu. Ya, ayo kakak-kakak, waktunya kita sudah selesai. Ya, kakak-kakak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di refleksi. Ya, di sini kita lanjut saja. Apa perencanaan pembelajaran atau modul ajar? Kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran, kakak-kakak. Bagaimana Kak Siti? Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran? Ya, ayo kakak-kakak. Ya, Bu. Iya, kalau iya, Kak Siti silakan. Apa ini? Waktunya kita sekarang jam berapa kakak-kakak? 11.35. 11.35. Oke, Kak. Ya, kita lanjut Kak Siti dengan tadi refleksi sudah diisi di link ya, kakak-kakak. Sudah. Iya, sudah. Iya, Terus baik. kakak-kakak. Baik, saya akan coba. Iya. Iya, perencanaan pembelajaran yang sudah saya susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan khusus peserta didik.
Jadi dalam menyusun rencana saya mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan gaya belajar setiap peserta didik. Saya juga berusaha menyajikan materi yang beragam, menarik, dan relevan dengan minat mereka agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu juga peserta didik dengan kebutuhan khusus saya memberikan penyesuaian baik dengan metode pengajaran maupun evaluasi agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal. Cukup itu. Oke, baik Kak Siti, terima kasih. Kak Siti sudah menyampaikan bagaimana cara Kak Siti mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran ya kakak-kakak. Diawali dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran, sudah disampaikan Kak Siti tadi. Sangat setuju dengan pendapatnya Kak Siti ya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak, nah di sini dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada A, B, C, D. Ya, audience, behavior, condition dengan degree. Ya, kakak-kakak. Nah, degree ini kakak-kakak pasti sudah kita di dalam modul ini, modul 1.6, kakak-kakak sudah mengisi kemarin ya kakak-kakak. Iya. Jadi kakak-kakak dalam audiens ini kakak-kakak apa yang kita lakukan di situ kakak-kakak? Apa yang kita dalam tujuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita? Iya. Apa kakak-kakak ada yang sudah membaca modul ini? Audiens? Apa? Iya. Ya, audiens itu adalah mampu atau dapat mempraktekkan kakak-kakak ya, dan tujuan pembelajarannya audiens. Kalau behavior adalah perilaku yang diharapkan kakak-kakak ya, perilaku peserta didik kita ya kakak-kakak. Ya, terus yang kodiktior, ya, kodiktior ini ya situasi di mana perilaku tersebut kita tunjukkan kakak-kakak. Ya, terus degree adalah kriteria yang harus kita capai. Ya, kakak-kakak. Kakak-kakak, di sini lagi kita ya kakak-kakak itu yang ABC ya. Di sini kita ada analisis rancangan pembelajaran kakak-kakak. Nah, kita tadi sudah bagi kelompok ya kakak-kakak. Ya, bagi-bagi kelompok, tiap-tiap kelompok sudah perlu memilih salah satu perbaikan RPP yang kakak-kakak sudah upload. Nanti kakak-kakak sekarang kita presentasikan yang tadi ya kakak-kakak ya. Ya, kita presentasi tiap kelompok 5 menit kakak-kakak ya. Tiap kelompok 5 menit. Dan sekarang setiap kelompok 5 menit saya send screen ya kakak-kakak. Saya keluarkan send screen-ku, kakak-kakak send screen salah satunya saja dalam kelompoknya kakak-kakak. Oke, RPP-nya silakan. Kelompok mana dulu yang resen dulu? Salah satunya kan tiga kelompok tadi ya, dalam satu kelompok satu orang saja. Ya. Ayo kakak-kakak silakan. Kakak-kakak silakan Kak Siti send screen. Kelompok berapa Kak Siti? Kelompok 3 ya Kak Siti? Kelompok berapa tadi Bu Ingrid teh? Kelompok 3. Kak Siti. Iya. Boleh Kak Siti send screen punya RPP saja, terserah. Dari persetujuannya kelompok 3.
Bu Ingrid. Ingrid, Co. Iya, ayo. Waktunya kita. Ayo. Waktunya kita tinggal 15 menit. Ayo, Kakak. Satu kelompok, ayo. Salah satunya, Kakak. Kelompoknya Kak Dedi, ayo. Ya, Silakan share screen, Kak Dedi. oke, baik Ibu. Saya coba. Iya, berbagi ya. Ini ada di grup itu Ibu. Saya agak bingung-bingung ini Ibu ini. Bagaimana? Iya, ada enggak? berbagi Dibuka saja anunya, Kak Dedi. Dibuka saja ada panah ke atas. Toh? Iya. Buka dulu anunya Kak Dedi. Buka dulu RPP-nya Kak Dedi, baru buka itu anak panahnya, baru tindis di situ. Boleh, Kak Dedi? Tunggu Ibu. Saya. Bisa? Oke. Ya. Baru tanda Bisa panah. share screen? Kak Siti ini bisa share screen kemarin. Kak Indah. Ayo Kak Indah. Iya, Bu. Share screen dulu Kak Indah. Kelompoknya Kak Indah. Ayo, ibu-ibu mana tadi, Bu? Soalnya lalu yang begitu. Oke, Kak Dedi, siap. Cuma jatuhnya ini caranya bagaimana Bu ya di Itu Pak Dedi. bergerak Bu ya anunya? Oke, Kak Dedi. Oh Iya. ya, baik. Silakan Kak Dedi baca. Ya, baik Ibu. Ini sih ada juga yang saya edit Ibu, tapi tidak semua, artinya tidak sesuai dengan keadaan di sekolah. Kompetensi ini saya pertemuannya 6 kali pertemuan. Kompetensi awalnya peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi dan kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan net sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Oke, langsung saja. Materi pokoknya itu seperti yang saya bilang tadi dari awal, itu gerak spesifik passing bawah dan passing atas yang saya ajarkan. Ini dibaca semua Ibu? Iya. Lagi ini materi praktik pembelajaran ya, yang ini pertemuan 1 ya? Iya Bu, pertemuan 1 Ibu. Yang saya bilang tadi, yang apa? Passing bawah dan passing atas. Oke, ke bawah lagi. Ya. Lagi Kak Dedi. Gerak spesifik. Lagi ke bawah lagi Kak Dedi. Materi pembelajarannya, media pembelajaran ya. Terus lanjut ke bawah Kak Dedi. Ya, alat media, lanjut ke bawah. Iya.
Itu Tujuan di situ ada tujuan pembelajaran ya. Ya, Kak Dedi. Jadi dari tujuan pembelajaran itu ada capaian yang sudah di atas tadi, Kak Dedi. Gerak. capaiannya Ibu. Iya. Itu capaian, itu tujuan ya. Itu tujuan, terus capaiannya ke atas lagi sedikit itu Kak Dedi. Elemennya Kak Dedi. Oh, Itu assessment. Nah, itu atas lagi Kak Dedi. Kalau yang ke-13 kan kita itu ke atas lagi. Ada KI, KD, ya, yang dulu-dulunya ya. KI, KD. Nah, di sini kalau di sini kita ada kompetensi awal itu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ ada tujuan, kan memang di sini kalau kurikulum Merdeka ini kita hanya dapat menyesuaikan, kita kan Merdeka Belajar. Nah, kita menyesuaikan saja apa yang proses pembelajaran kita, seperti kompetensi awal ini, Pak Dedi ambil kompetensi awal ya, yang praktekkan dan memahami. memahami ya. Dan memahami, apalagi Pak Dedi, saya tidak bisa baca Pak Dedi. Memperhatikan dan memahami variasi dan Iya, kombinasi. Iya. Saya tidak di, bagaimana Kak Dedi? Oh, jauh mic-nya. Ah, Ya. Memperhatikan dan memahami variasi dan kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan net, sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Itu Bu ya. Bagus jaringan. iya, lagi ke bawah lagi Kak Dedi. Iya, di sini kita tidak ditentukan ya model-model pembelajaran kita, metode pembelajaran. Itu kan kita dalam proses pembelajaran kita dari berapa model-model pembelajaran PBL, PJBL, pokoknya semua itu kita tidak berfokus hanya satu metode pembelajaran ya. Pada saat kurikulum Merdeka ini kita bisa memodifikasikan dalam model-model pembelajaran yang ada ya, ceramah apa ya, itu bisa kita modifikasi ya. Ayo Kak Dedi ya. Oke, baik, kegiatan ayo ke bawah lagi ya. Itu aktivitas 1 Kak Dedi Iya, iya ini Bu. yang dilakukan. Iya, Itu passing bawah. passing atas, passing bawah. Iya Bu. Oh iya, lanjut. Iya. Ini gambar-gambarnya, bagaimana posisi tangannya. Iya, iya. Iya. Jadi memang kita ini materinya Kak Dedi ya. Iya, Yang apa metodenya ini yang kita harus pahami juga kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran kita ya kakak-kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dedi. Iya baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Kak Dedi. Ya, izin keluar Bu ya, bagi layarnya. Oke, siap. Oke, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, tadi kita sudah sama-sama
melakukan analisis apa RPP yang teman punya RPP dengan kita punya RPP, dan kita sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita dalam pembuatan RPP itu ya kakak-kakak, modul ajar ya kakak-kakak. Nah, kita sudah lakukan ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, ini kakak-kakak yang pertama menyempurnakan modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama ya pada saat ini, dan mengunggah hasil perbaikan modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design ya. Terus yang berikut, pada bagian ini kakak-kakak lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata ya kakak-kakak di akhir paket modul 2. Nah, diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, kakak-kakak, apa yang sudah sempat saya sampaikan bahwa dari modul 1.6 ini, karena kita nanti untuk kedepannya masih ada tatap muka, sebelum kita masuk di tatap muka nanti, kita masih ada tatap maya, dan di situ kakak-kakak nanti ada mempersiapkan untuk video pembelajaran sesuai dengan modul yang kakak-kakak upload. Itu nanti kakak-kakak sebelum kita tatap muka itu sudah harus diupload kakak-kakak ya. Tapi tetap kita nanti ada tahapan-tahapannya kakak-kakak ya. Iya. Jadi modul yang sudah kakak-kakak upload sekarang, pada saat nanti kakak-kakak kita masuk di modul berikutnya ada persiapan untuk aksi nyatanya, kakak-kakak kirim aksi nyatanya sesuai modul yang kakak-kakak sudah susun ya. Ya. Iya kakak-kakak, boleh dilihat kakak. Oke, baik. Iya kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, oke kakak-kakak. Dan kakak-kakak, bagaimana tugasnya kakak-kakak? Alhamdulillah. Dari kerja. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Iya, jadi sangat luar biasa kakak-kakak ya. Bagaimana hasil kita pada saat ini. Ada juga di foto-foto tadi Kak Ingrid. Iya. Jadi kakak, saya mengucapkan banyak terima kasih kakak-kakak pada pertemuan kita pada siang hari ini. Walaupun kita sementara di sekolah, tetapi masih kita menyempatkan waktu kita untuk pikon bersama pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya kakak-kakak. Menutup pembelajaran kita kakak-kakak pada pagi hari ini, siang hari ini, kita tutup dalam doa. Ayo, Kak Sri, pimpin dalam doa Kak Sri. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran tatap maya kita, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Siap berdoa, berdoa dimulai. Selesai. Iya, tibalah saatnya kita foto bersama. Oke, Kak Ingrid boleh foto bersama Kak Ingrid atau Kak Dedi? Iya. Iya, Bu. Model bagaimana lagi kita coba kasih ide. Apa? Mana Ibu Afrina? Ini literasi. Akan Kalau tujuan gayanya. pembelajaran kita, Model-modelnya bagaimana? ya, atau begini. Umpan balik. Ya, oke. Umpan 1, balik, peserta 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke. 3. Ulang. 1, 2,
Udah. Sip. Oke, terima kasih kakak-kakakku. Ya, demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang. Selamat siang. Semoga sehat Terima selalu, kasih, sehat Bu. semuanya. Amin ya Allah. Bu.